Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjawab ujian tengah semester mata kuliah manajemen pemasaran internasional yang diampu oleh Pak Adi Mursalin SEMM. Baiklah, langsung saja saya akan menjawabnya. Pertanyaan nomor 1. Apa yang dimaksud dengan pemasaran internasional dan berilah contohnya? Jawab. Pemasaran internasional adalah kinerja kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menetapkan harga, mempromosikan, dan mengarahkan aliran barang dan jasa perusahaan kepada konsumen atau pengguna di lebih dari satu negara untuk mendapatkan keuntungan. Contoh perusahaan e-commerce Shopee dan Zalora, perusahaan transportasi online Grab dan Gojek, perusahaan travel yaitu Traveloka. 1B. Apa perbedaan pemasaran internasional dengan pemasaran global? Perbedaan pemasaran internasional dan pemasaran global yaitu yang pertama, untuk pemasaran internasional fokusnya pada pasar domestik identik dengan pasar luar negeri. Visinya kriteria ditentukan sendiri. Orientasi etnosentrik yaitu sifat pasar atau konsumen dimanapun sama. Strateginya internasional, struktur divisi internasional. Fokus lokasi litbang yaitu negara asal. Sumber daya manusianya orang negeri asal ditempatkan di posisi kunci di mana saja. Gaya operasi sentralisasi. Kebijakan finansial tergantung pasar keuangan negara asal. Kebijakan investasinya sumber dari negara asal. Sedangkan untuk pemasaran global yaitu fokus realitas atau ada perbedaan dan persamaan dalam pasar dunia. Visinya melihat dunia sebagai susunan yang kompleks. Orientasinya geosentrik yaitu konsumen untuk setiap negara ada kesamaannya dan perbedaannya. Jadi strateginya standarisasi tapi juga penyesuaian. Strukturnya yaitu campuran atau matrik. Fokus lokasi litbangnya negara asal dan tuan rumah terintegrasi. Sedangkan kebijakan finansialnya mencari sumber keuangan paling murah di pasar dunia. Dan kebijakan investasinya subsidi silang dan dapat ditransfer antar negara untuk mendukung strategi global. Nomor 2. Mengapa perusahaan penting memahami lingkungan budaya pada pemasaran internasional? Jawabannya adalah karena budaya dijadikan sebagai jati diri dalam berinteraksi dengan masyarakat internasional. Nomor 3. Sebutkan dan jelaskan faktor apa saja yang mendorong perusahaan domestik memasuki pasar internasional. Ada 6 faktor pendorong yaitu yang pertama, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, perbedaan kekayaan sumber daya alam. Yang ketiga, perbedaan selera. Yang keempat, perbedaan iklim. Yang kelima, keinginan memperluas pasar dan menambah keuntungan. Yang keenam, kelebihan atau kekurangan produk dalam suatu negara. Nomor 4, apa saja yang menjadi hambatan dalam pemasaran internasional yang dilakukan dengan melalui ekspor ke negara tujuan? Jawabannya yang pertama yaitu tarif, kedua non-tarif, ketiga kuota, keempat pengekangan ekspor sukarela atau voluntary export restraints, yang kelima subsidi, yang keenam anti-dumping, dan ketujuh embargo. Nomor 5, mengapa perusahaan harus mempelajari segmentasi pasar suatu negara tujuan pemasaran internasional? Segmentasi pasar apa saja yang perlu dilakukan untuk mengetahui pelanggan potensial bagi produk perusahaan? Jawabannya itu adalah untuk membuat proses pemasaran yang lebih terarah sehingga sumber daya perusahaan dapat digunakan secara efektif dan efisien. Sedangkan untuk segmentasi pasar yaitu segmentasi geografis, segmentasi harga, segmentasi media, segmentasi demografis, dan segmentasi waktu. Nomor 6, silakan buka link video ini dan tonton video ini sampai selesai dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut nih. Dan pertanyaan yang pertama yaitu apa judul video tersebut? Judul video tersebut adalah pemasaran internasional, standar ISO 9000 dalam perdagangan. Nomor 2, siapa nama pembicara yang berbicara dalam video tersebut? Jawabannya itu Yasser Badawi. Yang ketiga, topik-topik apa saja yang dijelaskan oleh dosen tersebut dalam video tersebut? Jawabannya itu tujuan dipersiapkannya mutu barang untuk menghadapi perdagangan bebas, upaya dalam mengurangi hambatan, standarisasi mutu barang, serta fungsi dari standar ISO 9000. Nomor 4, apa yang dapat Anda peroleh dari menonton video tersebut?
Yang dapat saya peroleh dari menonton video tersebut adalah pengetahuan tentang pentingnya aspek mutu dan jaminan mutu pada tingkat internasional, serta fungsi dan martabat dari standar ISO 9000. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.